Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya Ibu Ernawati. Kali ini kita akan belajar tentang menentukan DHP dari SPTL-DEVI. Apakah DHP dan SPTL-DEVI ini? Dan apakah hubungannya dengan program linier? Mari kita pelajari. Yang pertama, menentukan daerah himpunan penyelesaian DHP dari sistem ketidaksamaan linier dua variabel atau SPTL-DEVI. Nah, di sini sudah terjawab bahwa DHP ini adalah singkatan dari daerah himpunan penyelesaian dan SPTL-DEVI adalah singkatan dari sistem ketidaksamaan linier dua variabel. Nah, sebelumnya sistem ketidaksamaan linier dua variabel ini biasanya dinotasikan dalam bentuk AX tambah BY lebih dari sama dengan C atau AX tambah BY kurang dari sama dengan C. Ciri khas dari sistem ketidaksamaan ini adalah tanda lebih dari, kurang dari, atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, untuk menggambar daerah yang memenuhi dari sistem ketidaksamaan linier ini, ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Yaitu yang pertama, tentu saja kita harus menggambar garis AX tambah BY sama dengan C. Jadi bentuk ketidaksamaan kita ubah dulu ke dalam sama dengan. Yang kedua, jika B positif dan arah ketidaksamaannya lebih dari, maka daerah yang memenuhi ada di sebelah atas garis. Kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah yang memenuhi adalah sebelah bawah garis. Kalau B-nya negatif dan arah ketidaksamaannya lebih dari, maka yang memenuhi adalah di bawah garis. Kalau tanda ketidaksamaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka yang memenuhinya di sebelah atas garis. Jadi kebalikan dengan yang B positif. Jika tanda ketidaksamaan ini adalah lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka garis AX tambah BY sama dengan C ini digambar tegas, dibentuk garis. Tetapi kalau tandanya lebih dari atau kurang dari saja, tidak ada sama dengannya, maka garis digambar putus-putus. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh saja. Contohnya, lukislah DHP dari SPTL-DEVI yaitu 3X dikurangi 4Y dikurangi kurang dari 12, 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 15, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan negatif 2. Ya, kita buat dulu garis dari sistem ketidaksamaan linier ini. Yang pertama, daerah himpunan penyelesaian X lebih dari sama dengan 0. Nah, kita kerjakan dulu yang X lebih dari sama dengan 0. Garis X sama dengan 0, jadi di sini bentuk ketidaksamaan kita ubah dulu menjadi sama dengan. Garis X sama dengan 0 adalah garis vertikal yang memotong sumbu X di 0. Sehingga kalau digambarkan, garisnya akan berimpit dengan sumbu Y. Sedangkan daerah X lebih dari sama dengan 0 adalah daerah di sebelah kanan sumbu Y, atau garis X sama dengan 0, atau daerah yang mempunyai nilai X positif atau lebih dari sama dengan 0. Ya, kita gambarkan. Nah, inilah gambarnya. Ini adalah diagram kartesius dengan garis yang vertikal ini adalah sumbu Y, garis yang horizontal adalah sumbu X. Di sini ada titik O ini titik koordinatnya adalah 0,0. Di sumbu X ini ada bilangan-bilangan sebelah kanan dari 0 ini bilangan positif, mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sebelah kiri titik 0 adalah bilangan-bilangan negatif, mulai dari negatif 1, kemudian negatif 2, negatif 3, dan terus saja sampai
negatif tak terhingga, semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Tetapi angkanya semakin besar ya, negatif 10, negatif 20 dan seterusnya. Begitu juga di sumbu Y, di sini ada titik 0. Ke sebelah atas ini adalah titik-titik yang memuat bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Dari 0 ke bawah ini adalah bilangan negatif, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, untuk X lebih dari sama dengan 0, pertama kita buat X sama dengan 0, yaitu garis vertikal yang memotong sumbu X di 0. Nah, ini ada 0, kemudian kita buat garis vertikal. Dan terlihat bahwa di sini X sama dengan 0 itu berhimpit dengan sumbu Y. Kalau sudah dibuat gambar garisnya, kemudian kita lihat yang diminta adalah X lebih dari sama dengan 0. Berarti daerah yang diminta adalah daerah yang lebih besar nilainya dari 0, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, berarti di sini ini daerah yang diarsir atau yang diwarnai adalah daerah penyelesaian dari X lebih dari sama dengan 0. Begitu. Selanjutnya, kita buat daerah himpunan penyelesaian Y lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, kita baca di sini, garis Y, kita buat dulu Y sama dengan negatif 2. Garis Y sama dengan negatif 2 adalah garis horizontal yang memotong sumbu Y di titik negatif 2. Sedangkan daerah Y lebih dari sama dengan negatif 2 adalah daerah di sebelah atas garis Y sama dengan negatif 2, atau daerah yang mempunyai nilai Y lebih dari negatif 2. Kita gambarkan, nah seperti ini, sumbu Y, sumbu X, titik O. Nah, sekarang kita lihat Y sama dengan negatif 2, kita lihat di sumbu Y, mana negatif 2? Nah, ini negatif 2. Lalu kita buat garis horizontal yang memotong negatif 2, berarti sejajar dengan sumbu X. Ya, ulangi, garis Y sama dengan negatif 2 sejajar dengan sumbu X, tetapi adanya di negatif 2. Sedangkan daerah himpunan penyelesaian dari Y lebih dari sama dengan negatif 2, berarti nilai Y yang lebih dari negatif 2, lebih besar dari negatif 2 kan negatif 1, 0, 1, dan seterusnya ke atas. Berarti yang kita arsir adalah daerah di atas garis Y sama dengan negatif 2. Nah, kita coba membuat gambar daerah himpunan penyelesaian 3X dikurangi 4Y kurang dari 12. Pertama-tama kita buat dulu pertidaksamaan ini menjadi persamaan. Nah, kita tulis ya di sini. Kita akan mencoba melukis garis 3X dikurangi 4Y sama dengan 12. Nah, untuk membuat garis 3X min 4Y sama dengan 12, lakukan hal berikut. Yang pertama, tentukan titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X akan terjadi jika Y-nya sama dengan 0. Nah, kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 ke persamaan. Jadi di sini 3X dikurangi 4Y sama dengan 12. Y-nya kita ganti dengan 0, sehingga 3X dikurangi 4 kali 0 adalah 0 sama dengan 12. Maka 3X sama dengan 12 dan diperoleh X sama dengan 4. Nah, ini diperolehnya dari 12 dibagi 3. Jadi titik potong sumbu X di 4,0. Ini titik potong sumbu X-nya. Kita lakukan hal yang sama untuk titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y ini akan diperoleh jika X-nya sama dengan 0. Sama dengan langkah sebelumnya, kita ganti X-nya dengan 0. Jadi di sini 3X dikurangi 4Y sama dengan 12. X-nya kita ganti dengan 0, maka hasilnya adalah 3 kali 0 adalah 0, dikurangi 4Y sama dengan 12.
negatif 4Y sama dengan 12, maka Y sama dengan negatif 3. Sehingga titik potong sumbu X itu adalah di koordinat 0, negatif 3. Sekarang kita gambarkan. Nah, lihat di sini untuk 4,0, tulis di sini kita cari koordinat 4,0, X-nya 4, Y-nya 0. Nah, ini adalah titik potong sumbu X, yaitu koordinat 4,0. Kemudian titik potong sumbu X-nya di 0, negatif 3. X-nya 0, Y-nya negatif 3, berarti Y-nya ke bawah, negatif 3. Nah, ini adalah titik potong sumbu Y. Maaf ya, di sini harusnya Y. Jadi 0, negatif 3. Lalu tarik garis yang melalui dua buah titik potong tersebut. Kita tarik garis. Nah, karena kita kembali lagi ke atas, karena tanda ketidaksamaannya adalah kurang dari dan tidak ada sama dengan, maka di sini garisnya adalah garis putus-putus, jadi bukan garis tegas. Sekarang kita lihat untuk Y ini koefisiennya bernilai negatif 4. Kalau bernilai negatif dan tanda ketidaksamaannya ini adalah kurang dari, maka daerah penyelesaiannya adalah di atas garis. Nah, di sini. Lalu kemudian kita arsir daerah penyelesaiannya. Jadi daerah DHP dari 3X ini 4Y kurang 2 dari 12 adalah daerah yang berwarna biru. Ya, di sini dituliskan. Nah, seperti itu. Satu lagi, tanda ketidaksamaan kurang dari, maka garis digambar putus-putus. Nah, seperti itu. Selanjutnya, daerah himpunan penyelesaian 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 15. Masih sama caranya. Pertama, kita buat dulu sama dengan ketidaksamaan itu. Kemudian, nah ini untuk memudahkan dalam mencari titik potong sumbu X dan Y, kita buat tabel seperti ini. Tabel untuk kolom pertama adalah untuk X, untuk kolom kedua adalah Y, dan kolom ketiga adalah pasangan X, Y. Lalu kita simpan 0 di X yang baris pertama, dan kita hitung, lihat di sini. Kalau X-nya 0, maka kita tutup. 3X ini kita tutup. Berarti sisanya adalah 5Y sama dengan 15. Maka Y sama dengan 15 dibagi 5, yaitu 3. Lalu kita tuliskan pasangannya 0,3. Berikutnya 0-nya simpan di Y. Tadi sudah di X, sekarang di Y ya. Nah, sekarang kalau misalnya Y-nya 0, nah ini. Berarti ini kita tutup 5Y. Berarti sisanya adalah 3X sama dengan 15. Maka penyelesaiannya 15 dibagi 3, yaitu 5. Nah, lalu kita tuliskan di sini 5,0. Jadi titik potongnya ada 2, yaitu 0,3 dan 5,0. Kita buat gambarnya. Nah, seperti ini gambarnya. Yang pertama 0,3, ini artinya X-nya 0, Y-nya 3. X-nya 0, berarti kita bergerak dari 0. Y-nya 3, berarti naik ke atas 3 di sini. Ini titik potong yang pertama. Yang kedua, X-nya 5, berarti di sumbu X lihat angka 5. Nah, ini angka 5. 0, berarti tidak naik dan tidak turun ya untuk Y-nya. Jadi di sini 5,0. Sudah ada titik 5,0 dan 0,3, tarik garis yang melalui kedua titik itu. Tarik garisnya, karena tanda ketidaksamaannya pakai sama dengan, maka ini garis yang lurus ya. Nah, kita lihat daerah penyelesaian di bawah garis. Karena koefisien Y-nya positif, ini positif 5. Dan tanda ketidaksamaan kurang dari sama dengan, dia ke bawah. Maka yang diarsir adalah daerah penyelesaiannya, yaitu yang di bawah.
Lalu tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka garis digambar ke jelas. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah menemukan 4 buah gambar DHP dari masing-masing pertidaksamaan, ya. Maka daerah himpunan penyelesaian dari SPTLDV ini yaitu daerah irisan dari keempat DHP tersebut. Nah, kita simpan dulu keempat gambarnya. Nah, ini ya, ini gambar yang pertama, X lebih dari sama dengan 0, ini Y lebih dari sama dengan negatif 2, ini adalah 3X dikurangi 4Y kurang dari 12, dan terakhir 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 15. Nah, maka irisannya adalah, nah, kurang lebih seperti ini. Ya, ini dari sumbu Y ke arah kanan, dari garis min 2 ke arah atas, kemudian dari garis yang memotong negatif 3 dan 4 ini ke arah atas, ke sini, dan yang terakhir dari garis yang memotong 5,0 dan 0,3 ini ke bawah. Nah, berarti ini adalah daerah penyelesaiannya atau DHP dari SPTLDV yang diminta. Nah, seperti itu. Nah, untuk latihannya ini ada beberapa soal, silahkan dikerjakan. Jika ada yang kurang jelas bisa kembali lagi ke slide-slide sebelumnya. Semoga dimudahkan dalam mengerjakan latihan soal ini. Ya, demikian pembelajaran tentang menentukan DHP dari SPTLDV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.